Statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi Pun. Ya pun. Selamat pagi, hadirin peserta series Peduli Statistik yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala BPS Provinsi Lampung, Bapak Atas Parlindungan Lubis. Yang kami hormati, Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Lampung, Bapak Agung Erianto Juliandono, Kepala BPS Kabupaten Kota, para fungsional ahli media, serta para peserta peduli statistik yang kami banggakan. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara Program Edukasi Literasi Statistik atau Peduli Statistik seri kelima dengan tema Di Balik Angka Inflasi. Adapun narasumber pada acara hari ini adalah Bapak Muhammad Ilham Salam, SST MStat, selaku statistisi ahli media BPS Provinsi Lampung. Untuk mengawali acara Peduli Statistik seri kelima pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan harapan semua yang kita lakukan senantiasa membawa kebermanfaatan dan mendapat keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cynthia Ria Gusti, selaku pembawa acara pada acara Peduli Statistik seri kelima dengan tema Di Balik Angka Inflasi. Inflasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam ekonomi. Perubahan harga barang dan jasa dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pengawasan inflasi sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik hadirin sekalian, sebelum masuk ke dalam paparan, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala BPS Provinsi Lampung. Kepada Bapak Atas Parlindungan Lubis MSI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Yang saya hormati narasumber program edukasi literasi statistik pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, peserta program edukasi yang saya hormati, yang saya banggakan. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan karunia dan hidayahnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali dipertemukan pada acara rutin bulanan yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada seluruh lapisan masyarakat terkait dengan indikator-indikator statistik yang dihasilkan oleh BPS. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, BPS Provinsi Lampung terus berupaya untuk meningkatkan layanan terbaiknya kepada seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya berupaya untuk mencukupi seluruh data-data yang dibutuhkan masyarakat yang dapat diakses melalui website BPS atau juga berkunjung ke pelayanan statistik terpadu di BPS Provinsi Lampung, tetapi kami juga memberikan pelayanan dalam hal untuk meningkatkan
pemahaman, meningkatkan pengetahuan Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun berada, dari lapisan masyarakat, para akademisi, pemerintah, dan lain sebagainya, agar betul-betul memahami dan bisa memaknai angka-angka statistik, khususnya indikator-indikator strategis yang dihasilkan oleh BPS. Sehingga dengan demikian, ketika memanfaatkan indikator-indikator tersebut dapat berdaya guna sesuai dengan pemanfaatannya. Program seperti ini adalah upaya yang dilakukan BPS secara rutin bulanan dengan topik-topik yang terkait dengan indikator-indikator strategis, tentu saja yang diterbitkan atau yang dihasilkan oleh BPS Provinsi Lampung. Bapak dan Ibu saudara sekalian, pada kesempatan kali ini topik yang akan disampaikan terkait dengan inflasi. Seperti biasanya, pada penyampaian materi agar bisa melengkapi atau memperkaya seluruh hadirin peserta yang mengikuti program ini, tidak hanya seputar inflasi itu saja yang ingin disampaikan, tetapi BPS Provinsi Lampung juga ingin memberikan pemahaman kepada seluruh pengguna bahwa mulai dari proses pengumpulan datanya, metodologinya, mungkin basket komoditasnya, dan seterusnya, hingga diperoleh angka inflasi tersebut. Setelah angka inflasi tersebut dihasilkan dan pemanfaatannya untuk indikator-indikator sebagai evaluasi atau untuk pengambilan strategi lebih lanjut juga bisa menjadi poin atau materi yang akan disampaikan pada kali ini. Sehingga harapan kami dari BPS Provinsi Lampung, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, setelah mengikuti acara program edukasi ini bisa benar-benar memahami angka inflasi itu secara utuh. Seperti biasanya, kalau kita sudah paham dari awal bagaimana proses pengumpulan datanya, penghitungannya, sampai terbitnya angka inflasi, ketika ingin menginterpretasikan angka-angka tersebut, khususnya inflasi, bisa menjadi lebih mengena, bisa tepat guna dari indikator-indikator tersebut. Kalau pemanfaatan atau memahami angka-angka inflasi, apakah deflasi terkait dengan komoditas-komoditas yang dihitung atau yang bergejolak setiap bulannya, kurang utuh, kurang maksimal kalau belum memahami sebenarnya seperti apa prosesnya di masyarakat gitu. Sehingga yang kami inginkan dari BPS tidak hanya sekedar memberikan angka itu kepada publik, lalu publik yang selanjutnya untuk memaknainya, tidak hanya sekedar di situ. Karena kami dari BPS juga punya kepentingan agar angka-angka
atau indikator-indikator statistik yang dihasilkan oleh BPS, khususnya angka inflasi ini, benar-benar menggunakan indikator tersebut sesuai pada tempatnya. Nah, oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, kesempatan yang seperti ini akan terus kami laksanakan. Tujuannya adalah agar benar-benar pemahaman atau pengetahuan masyarakat terhadap indikator-indikator statistik itu menjadi mumpuni. Tidak cukup hanya sekedar dapat angka saja, tapi bisa memahami bagaimana prosesnya dan yang lebih penting bagaimana memanfaatkan indikator-indikator tersebut sebagai pisau analisis. Selamat mengikuti Bapak dan Ibu teman-teman sekalian. Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada narasumber yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak atas Perlindungan Lubis atas sambutannya. Seperti yang kita tahu dari sambutan yang telah disampaikan bahwa BPS Provinsi Lampung terus berupaya untuk mencukupi data yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun tidak hanya itu, BPS Provinsi Lampung juga berupaya untuk mencukupi pelayanan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, salah satunya dengan melalui acara Peduli Statistik pada pagi hari ini. Dan setelah acara ini selesai, semoga Bapak Ibu sekalian dapat memahami angka inflasi secara betul-betul mulai dari proses pengumpulan datanya hingga bagaimana dirilisnya. Baiklah Bapak Ibu, untuk mendokumentasikan acara hari ini, mohon kiranya Bapak Ibu peserta untuk mengaktifkan kamera dan menampilkan pose terbaiknya. Silahkan untuk mengaktifkan kameranya, Bapak Ibu. Baik, akan saya pandu. Slide pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Selanjutnya, untuk slide keempat, 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Kepada Bapak atas Perlindungan Lubis, kami akan senang sekali jika Bapak dapat mengikuti rangkaian acara hingga akhir. Namun apabila Bapak terdapat kesibukan lain, maka Bapak dipersilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak pemaparan materi mengenai inflasi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ilham Salam. Kepada Bapak Ilham, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibun. Alhamdulillahirrabbil alamin. Puji syukur mari senantiasa kita
panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tentu hanya atas berkat rahmat karunia-Nya, taufiknya, maka kita bisa melaksanakan kegiatan kita hari ini, bisa mengikuti acara hari ini, dan semoga saja apa yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai salah satu amal ibadah kita di akhirat nanti. Bapak Ibu sekalian, tidak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, seperti sudah oleh MC tadi ya, pembawa acara, bahwa hari ini kita akan melaksanakan peduli statistik seri yang kelima. Ini seri yang kelima. Sebelumnya kita sudah melaksanakan beberapa seri. Misalnya pertemuan sebelumnya yang lalu kita membahas tentang produk gabah dan beras dengan metode KSA. Ini sebentar ada masalah ini ya. Ada masalah ya ini. Ya. Ya, maaf Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi ini seri yang kelima. Sebelumnya kita sudah membahas tentang penggunaan metode kerangka sampel area untuk mengestimasi produksi gabah dan beras. Sebelumnya juga saya ingat pernah kita bahas tentang pertumbuhan ekonomi dan juga ekspor impor. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang inflasi. Ya, Bapak Ibu sekalian, tentu Bapak Ibu sekalian tahu sendiri bahwa inflasi adalah salah satu indikator makroekonomi yang cukup banyak menarik perhatian. Ya, bahkan untuk di level pemerintah sendiri yang punya tim pengendali inflasi, ini setiap minggu diselenggarakan rapat secara nasional dalam rangka untuk pengendalian inflasi ini. Jadi ini adalah salah satu indikator makroekonomi yang memang penting. Ya, sebelum melangkah lebih jauh, saya perkenalkan diri dulu. Saya namanya Muhammad Ilham Salam. Saya adalah statistik ahli madya di BPS Provinsi Lampung yang kebetulan diberikan tugas untuk menjadi ketua tim yang bertanggung jawab dalam menyiapkan data inflasi untuk Provinsi Lampung. Baik, selanjutnya ya, next paparan kita hari ini tentang inflasi akan meliputi 3 subjudul. Ya, yang pertama kita akan coba sedikit memaparkan tentang apa itu inflasi dan beberapa kegunaan yang kita bisa peroleh dari inflasi. Lalu kemudian kita akan membahas tentang komponen IHK. Ya, IHK ini adalah indeks harga konsumen. Ya, indeks harga konsumen ini yang menjadi dasar penghitungan inflasi. Nah, kita akan membahas komponen IHK. Lalu yang ketiga, kita akan membahas tentang makna dan penghitungan inflasi. Ya, khusus untuk penghitungan inflasi ini karena melibatkan rumus-rumus mungkin ya, nanti rumusnya silahkan diabaikan kalau kurang menarik. Ya, tapi kita akan sedikit bahas tentang penghitungan inflasi ini agar Bapak Ibu sekalian bisa lebih memahami konteks dari makna angka inflasi itu sendiri. Ya, kalau agak sedikit paham dengan penghitungannya, konteksnya mungkin lebih nyambung dengan makna dari inflasi itu sendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke bahagian yang pertama, yaitu
apa itu inflasi. Ya, ini di layar Bapak Ibu sekalian bisa melihat ini adalah salah satu slide tampilan dari berita resmi statistik yang secara rutin disampaikan oleh BPS Provinsi Lampung setiap bulan. Jadi di setiap awal bulan BPS Provinsi Lampung melakukan rilis inflasi yang mana informasi yang ditayangkan adalah seperti yang nampak di slide kita saat ini. Sebagaimana bisa kita lihat di slide tersebut, ada angka deflasi bulan ke bulan 0,16%, lalu ada inflasi tahun ke tahun 2,55%, inflasi tahun kalender 0,37%, dan seterusnya. Ya, ini rilis BPS yang dilaksanakan di awal bulan. Sebenarnya selain inflasi, untuk diinformasikan kepada Bapak Ibu sekalian, BPS juga melakukan rilis angka-angka yang lain. Ya, selain inflasi itu, kita melakukan rilis beberapa indikator ekonomi yang lain seperti statistik transportasi, lalu ekspor impor, lalu tingkat penghunian kamar hotel, dan juga ada informasi yang kita rilis yaitu tentang nilai tukar petani. Ya, itu adalah indikator ekonomi yang kita rilis setiap bulan, dan masih ada lagi informasi-informasi lain yang dirilis oleh BPS meskipun tidak dilaksanakan per bulan. Ya, tentu rilis angka BPS ini diharapkan bisa sedikit memberikan gambaran tentang situasi perekonomian di Provinsi Lampung. Ya, kita lanjut lagi di sini. Nggak masih saya yang tadi. Yang tadi, ya, jadi seperti disampaikan tadi, dari slide ini kita mendapatkan informasi tentang deflasi, ini karena terjadi penurunan harga. Kalau terjadi kenaikan harga, kita akan memperoleh informasi inflasi ya, inflasi bulan ke bulan, lalu inflasi tahun ke tahun, inflasi tahun kalender, lalu informasi yang lain adalah di sini ada disebutkan tentang pengelompokan komoditas. Itu kita lihat di sebelah kanan, ada 11 pengelompokan komoditas, dan ada juga yang disebut sebagai andil deflasi. Nah, mudah-mudahan setelah kita bahas materi kita hari ini, apa-apa yang muncul di slide ini bisa lebih dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, slide berikutnya tentang inflasi. Apa itu inflasi? Itu pertanyaannya. Secara ringkas mungkin dengan satu kalimat, yang sudah tertuliskan di slide tersebut, inflasi adalah tingkat kenaikan harga secara umum dari barang dan jasa konsumsi rumah tangga yang dalam hal ini diukur dengan menggunakan indeks harga konsumen. Ya, jadi ini inflasi dalam konteks adalah inflasi yang dirilis oleh BPS setiap bulan. Ya, ini yang menggunakan indeks harga konsumen. Nah, karena inflasi bisa ada macam-macam yang lain lagi. Ini khusus indeks harga konsumen. Ya, jadi inflasi adalah tingkat kenaikan harga secara umum dari barang dan jasa konsumsi rumah tangga yang diukur menggunakan indeks harga konsumen. Jadi intinya inflasi ini menunjukkan kenaikan harga secara umum. Nah, posisinya menjadi penting karena kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga ini memang perlu dimonitor oleh pemerintah. Kenapa? Karena kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga bisa menyebabkan kenaikan pengeluaran atau biaya bagi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Jadi kalau ada kenaikan harga, otomatis pengeluaran juga meningkat. Kalau kenaikan harganya tinggi, maka bisa jadi tadinya satu keluarga atau satu rumah tangga itu
uangnya cukup, karena harga naik, uangnya menjadi tidak cukup. Oleh karena itu, ini penting dimonitor. Harga barang dan jasa penting untuk dimonitor. Bapak Ibu sekalian, memonitor harga tentu tidak mudah. Nah, tidak mudah. Sebagai ilustrasi, mungkin kita bisa mencontohkan seperti berikut ini misalnya, untuk yang sederhana. Misalnya saja dalam suatu daerah, ya ini menyederhanakan supaya lebih mudah dipahami. Misalnya saja dalam suatu daerah atau satu kerajaan lah gitu ya, masyarakatnya hanya mengkonsumsi satu produk. Masyarakatnya hanya mengkonsumsi satu produk. Sebutlah namanya produk A. Nah, kalau yang dikonsumsi hanya satu produk, yaitu produk A, maka memonitor harga produk ini tentu tidak sulit. Ya, kalau raja mau tahu harga-harga yang dikonsumsi masyarakatnya kondisinya gimana, dia tinggal tanya menterinya, gimana harganya? Menterinya dengan gampang menjelaskan harga naik. Kalau memang produk itu harganya naik. Kalau harga lagi turun, harga turun. Bisa dikomunikasikan kepada raja dengan mudah. Dan mungkin raja atau pimpinan daerah tersebut bisa mengambil tindakan merespon kondisi tersebut. Itu kalau satu produk, gampang lihatnya. Nah, bagaimana kalau ada misalnya dua produk, sebutlah produk A dan B. Saat raja bertanya, gimana kondisi harga-harga masyarakat? Kalau produk A dan produk B kebetulan dua-duanya naik, nah, pegawainya atau menterinya mungkin bilang, udah, harga naik. Kalau dua-duanya turun, tinggal bilang harga turun. Raja bisa mengambil kesimpulan dengan mudah juga. Namun kondisinya akan lebih rumit kalau ternyata produk A harganya naik, produk B harganya turun. Rajanya mungkin mikir ini, kalau yang satu naik, yang satu turun, oh, mungkin berarti konsumsi masyarakat, biaya untuk konsumsi masyarakat stabil aja, karena kan yang satu naik, yang satu turun, imbang berarti. Biaya hidupnya imbang untuk membiayai pengeluaran sehari-hari, imbang, ada yang naik, ada yang turun. Tapi kemudian rajanya bisa berpikir lagi, oh ntar dulu, jangan-jangan produk A itu naiknya tinggi, sedangkan produk B ini turunnya kecil. Atau sebaliknya. Jadi dia bisa melanjutkan pertanyaannya. Gimana kenaikan produk A, terus gimana penurunan harga produk B? Nah, mungkin menterinya bisa jawab, taruhlah ini ya, ini untuk ilustrasi saja, jawabnya. Sama Pak, sama-sama naik, yang satu naik 10%, yang satu produk B turun 10% juga. Nah, Raja bisa lagi kesimpulan sementara nih. Berarti imbang dong, betul imbang nih. Imbang artinya ada yang naik, ada yang turun masing-masing 10%. Nah, pengeluaran rumah tangga stabil, biaya hidup stabil. Tapi mikir lagi. Nah, gimana kalau produk A itu dikonsumsinya lebih banyak daripada produk B? Jangan-jangan beda konsumsinya. Oh, tanya menterinya lagi. Oh iya betul, kebanyakan produk A ini banyak yang konsumsi, produk B itu hanya secuil yang dari dikonsumsi masyarakat. Berarti kalau seperti itu secara global harga-harga boleh bilang naik. Artinya pengeluaran rumah tangga akan naik dengan adanya kenaikan produk A tadi itu. Nah, ini ilustrasi dari dua produk. Nah, bayangkan kalau dalam suatu masyarakat itu produk yang dikonsumsi ada ratusan. Nah, kalau ada ratusan, tentu menterinya tadi atau pegawai raja tadi akan lebih kesulitan memberikan gambaran kepada rajanya tentang bagaimana kondisi pengeluaran rumah tangga dari rakyatnya. Untuk memudahkannya, kita perlu satu angka yang mewakili seluruh produk yang dikonsumsi tersebut,
dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti yang ditanyakan oleh Raja tadi. Faktornya tadi, komoditas apa yang naik dan turun, lalu kenaikannya berapa, lalu nilai konsumsi dari masing-masing produk itu berapa. Nah, inilah yang diwakili oleh inflasi ini. Nah, inflasi ini satu angka dan mewakili kenaikan atau perubahan harga yang terjadi di masyarakat terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Mengukurnya dengan menggunakan indeks harga konsumen. Ya, jadi satu nilai digunakan untuk menggambarkan situasi harga di masyarakat dengan mempertimbangkan nilai konsumsinya dan juga perubahan harganya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Mengapa inflasi penting? Ya, tadi itu ya, salah satunya karena dengan informasi inflasi ini, pemerintah atau siapapun juga yang ingin paham tentang dinamika harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat, itu lebih mudah untuk dapat informasinya. Jadi dari sekian banyak produk atau komoditas yang dikonsumsi masyarakat, dirangkum dalam satu angka, yaitu inflasi. Ya, ini penting. Dinamika perkembangan harga barang dan jasa bisa kita lihat dengan terjadinya inflasi. Saat inflasi berarti harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Atau bila terjadi deflasi, berarti secara umum harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat mengalami penurunan. Ya, ada hal penting yang perlu diingat bahwa saat terjadi inflasi, ya, atau angka inflasinya muncul, terjadi inflasi 0,3% misalnya, ini tidak berarti seluruh komoditas di masyarakat mengalami kenaikan. Nah, demikian juga saat terjadi deflasi, tidak seluruh komoditas mengalami penurunan. Pada kenyataannya tetap saja kondisi barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat itu ada komoditas yang naik harganya dan ada komoditas yang turun harganya. Oleh karena itu bisa saja misalnya Bapak Ibu sekalian melihat angka inflasi BPS, oh ini terjadi deflasi nih menurut BPS. Lalu saat Bapak Ibu belanja, nah belanja kemarin kayaknya barang yang ini naik, yang itu naik. Nah bisa jadi memang beberapa komoditas terpantau oleh Bapak Ibu sekalian bergerak dengan arah yang berbeda dengan angka inflasi ini. Tapi secara general, secara umum, nah inilah yang dipotret oleh angka inflasi yang dirilis oleh BPS. Hal lain yang penting mengenai inflasi adalah inflasi ini bisa menjadi indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar real. Ya, di pasar real, ya, di masyarakat gitu, permintaan dan penawaran. Ya, seperti kita ketahui bahwa angka inflasi tersebut banyak dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Saat permintaan naik tinggi dan penawaran komoditas tersebut terlambat merespon, maka biasanya harga akan naik. Harga akan naik. Ya, sebaliknya kalau penawarannya berlebihan atau oversupply, maka harga-harga akan turun. Ya, kalau kita ambil contoh situasi di akhir tahun 2023 kemarin, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa recall kembali, mengingat-ingat kembali bahwa pada akhir 2023 kemarin angka inflasi di Lampung lumayan tinggi, relatif tinggi. Ya, terutama kalau dibandingkan dengan di awal tahunnya. Angka inflasinya tinggi saat itu bertepatan dengan kejadian fenomena alam yaitu El Nino.
Ya, saat El Nino terjadi, maka Provinsi Lampung yang kebetulan banyak bergantung atau banyak memproduksi hasil pertanian, produksinya jadi terganggu. Ya, produksi panen gabahnya mundur, panen padinya mundur, dan seterusnya. Ya, produksi jagung turun, sehingga penawaran atau supply beberapa komoditas juga berkurang. Nah, dampaknya terjadi inflasi. Nah, itu. Jadi inflasi bisa menunjukkan dinamika permintaan dan penawaran di pasar real. Lalu inflasi juga bisa dihubungkan dengan tingkat suku bunga. Ya, jadi Bank Indonesia adalah lembaga di Indonesia yang bertugas untuk mengontrol inflasi ini, mengontrol inflasi. Nah, instrumen yang biasa digunakan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia adalah dengan menggunakan instrumen tingkat suku bunga. Ya, jadi biasanya pelaku pasar ya yang berkepentingan dengan suku bunga ini, dia akan melihat angka inflasi. Kalau inflasinya tinggi, nanti para pelaku pasar ini sudah bisa membayangkan, oh kelihatannya nanti Bank Indonesia akan melakukan Maaf, suaranya mati. Suaranya tidak terdengar, Pak. Suaranya mati. harus baterai. Ya, sekali lagi maaf ya ada masalah sound kembali. Baik, kita lanjutkan. Ya, tadi kita sudah sampai bahwa inflasi ini penting sebagai sarana bagi para pelaku pasar untuk mungkin mengestimasi perubahan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral Indonesia. Selanjutnya, inflasi juga bisa digunakan berkaitan dengan produktivitas ekonomi. Ya, produktivitas ekonomi. Taruhlah misalnya dengan pertumbuhan ekonomi. Ya, ada istilahnya kalau pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi, terjadi overheating di perekonomian, maka biasanya itu akan menyebabkan inflasi yang tinggi, dan ini inflasinya adalah inflasi yang fundamental gitu. Maksudnya lebih sulit diatasi. Nah, ini bisa menjadi alarm saat pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan inflasinya juga bergerak sangat tinggi. Nah, ini bisa alarm bahwa perekonomian sedang mengalami overheating. Yang lain berikutnya nilai tukar rupiah dengan valuta asing. Ya, inflasi. Seperti disampaikan tadi, Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia tugasnya adalah salah satunya menjaga nilai tukar rupiah. Nah, nilai tukar rupiah ini tentu bisa dilihat aspeknya dari dua sisi, ya, nilai tukar rupiah di domestik, di dalam negeri, dan dengan nilai tukarnya di luar negeri, yaitu dengan valuta asing. Nah, kalau nilai tukar rupiah dalam negeri ini dengan uang yang sama, ketukarnya dengan barang dan jasa itu sama enggak? Kalau terjadi inflasi kan berarti dia hanya bisa menukar dengan harga dengan barang dan jasa yang lebih sedikit dengan uang yang sama. Artinya nilai tukar rupiahnya berkurang. Jadi nilai rupiah kita kalau terjadi inflasi nilainya itu berkurang. Nah, ini tugas Bank Indonesia untuk mengontrol ini. Nah, ini fungsi inflasi yang lainnya. Dan tentu untuk parameter ekonomi makro lainnya juga berkaitan dengan inflasi. Ya, misalnya dengan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran dengan inflasi juga berhubungan erat karena saat
tingkat pengangguran rendah, tentu pasar tenaga kerja menjadi ketat, upah tenaga kerja mungkin naik, sehingga biaya produksi naik. Biaya produksi naik tentu dibebankan kepada harga produk barang dan jasa yang dihasilkan. Nah, ini kita lihat betapa inflasi ini penting karena berkaitan dengan berbagai macam aspek di perekonomian. Ya, dan ya tentu saja inflasi ini menggambarkan kecenderungan umum perkembangan harga yang ini diambil sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan seperti saya sampaikan tadi, setiap minggu tim pengendali inflasi secara nasional melakukan pertemuan untuk membahas tentang upaya-upaya pengendalian inflasi. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, target inflasi. Pemerintah dengan berkoordinasi dengan Bank Indonesia tentu menetapkan target inflasi setiap tahun. Nah, ini sebagaimana kita bisa lihat di slide ini, tahun 2022 dan tahun 2023, target inflasinya adalah 3 plus minus 1%. Ya, sedangkan pada tahun 2024, target inflasinya adalah 2,5 plus minus 1%. Jadi ada pada rentang 1,5% hingga 3,5%. Ya, ini target inflasi. Kalau untuk Provinsi Lampung sendiri, tahun 2022 kita inflasinya aktualnya adalah 5,51%. Berarti ini berada di luar rentang target inflasi pemerintah. Lalu tahun 2023 aktual inflasinya adalah 3,47%. Ya, ini masih di dalam rentang inflasi pemerintah. Tahun 2024 kita belum tahu aktual inflasinya. Nah, kita perlu tahu target inflasi pemerintah ini karena ada pemahaman ya di sebagian masyarakat, ya ada pemahaman di sebagian masyarakat bahwa inflasi ini kalau bisa ditekan serendah-rendahnya gitu. Semakin rendah semakin bagus. Nah, ya mungkin betul juga bahwa dengan inflasi rendah berarti kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga juga rendah gitu ya. Tapi kita perlu ingat bahwa pemerintah sudah menetapkan ada target inflasi, sehingga kalau misalnya kita ingin mengendalikan inflasi atau berharap inflasi yang bagus, tentu inflasinya adalah yang berada dalam rentang target inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Yaitu kalau untuk tahun 2024, dia berada pada rentang 1,5 hingga 3,5%. Ya, ini sebagai catatan bahwa untuk tahun 2022 dan tahun 2023, inflasi Provinsi Lampung dihitung berdasarkan pendataan yang dilakukan di 2 kota, yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Sedangkan untuk tahun 2024, angka inflasinya dihitung dari 4 wilayah, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Mesuji. Ya, ini mudah-mudahan nanti aktual inflasinya bisa sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Baik, lanjut lagi. Slide berikutnya, komponen IHK. Ya, jadi tadi sudah disampaikan di slide saya sebelumnya bahwa angka inflasi di Indonesia yang dirilis oleh BPS, mulai dari BPS RI, lalu di BPS provinsi, di setiap provinsi, itu dihitung dengan menggunakan indeks harga konsumen. Nah, pada bagian yang ini kita akan sedikit mengenal tentang indeks harga konsumen. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam menghitung indeks harga konsumen ini, BPS mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah mengacu kepada pedoman
yang diterbitkan atau ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, dan perlu Bapak Ibu ketahui juga mungkin bahwa bukan hanya untuk inflasi, BPS menggunakan standar internasional, tetapi juga untuk banyak produk-produk official statistik yang dihasilkan oleh BPS juga menggunakan standar internasional. Penggunaan standar internasional ini penting untuk dilaksanakan oleh BPS, oleh karena statistik Indonesia sendiri adalah merupakan bagian dari sistem statistik global, sehingga angka-angka statistik yang dihasilkan di Indonesia juga adalah merupakan supply statistik di level global. Karena itu keterbandingan data yang dihasilkan oleh BPS dengan data yang dihasilkan oleh negara-negara lain itu penting untuk dijaga. Nah, inilah dalam menghasilkan IHK kita menggunakan standar internasional. Di antaranya yang paling mudah dilihat adalah penggunaan Classification of Individual Consumption According to Purpose atau OICOP 2018. Ya, ini pengklasifikasian komoditasnya. Ini digolongkan ke dalam 11 kelompok komoditas yang besar. Dan ini tadi sudah ditampilkan di slide yang pertama, ada di dalam BRS, bahan tayang BRS, ada 11 golongan barang yang digunakan untuk menggambarkan inflasi di Provinsi Lampung. Ya, lanjut ke slide berikutnya. Baik, komponen IHK, indeks harga konsumen. Jadi indeks harga konsumen sekali lagi ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur inflasi atau mengukur kenaikan harga. Komponen-komponennya adalah paket komoditas, lalu diagram timbang, lalu harga. Apa yang dimaksud dengan paket komoditas? Paket komoditas adalah sekelompok atau dalam istilahnya basket atau keranjang. Basket komoditi. Nah, ini sekelompok barang dan jasa pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat di suatu kota. Kita kembali ke ilustrasi yang tadi, yang raja tadi, yang mau tahu kondisi harga-harga di masyarakatnya. Nah, kita untuk mengetahui perkembangan harga tersebut, pertama kita perlu tahu barang-barang apa saja yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, inilah barang-barang ini kemudian yang dimasukkan dalam paket komoditas. Barang-barang ini informasinya diperoleh dari pelaksanaan survei biaya hidup. Ya, diperoleh dari survei biaya hidup. Untuk di Provinsi Lampung, survei biaya hidup ini dilaksanakan di 4 daerah, yaitu 2 wilayah perkotaan dan 2 wilayah perdesaan, yaitu di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Lampung Timur. Nah, karena paket komoditas ini menggambarkan barang dan jasa yang dikonsumsi di masing-masing wilayah, maka akan ditemukan bahwa paket komoditas di Kota Bandar Lampung akan berbeda dengan paket komoditas di Kota Metro, juga akan berbeda dengan paket komoditas di Lampung Timur, dan juga akan berbeda dengan paket komoditas di Mesuji. Paket-paket komoditas tersebut akan menggambarkan konsumsi di masyarakatnya masing-masing. Dan sesuai dengan kategori wilayahnya, Bandar Lampung dan Metro adalah wilayah perkotaan, dan Mesuji dan Lampung Timur merepresentasikan wilayah perdesaan. Kita juga akan melihat adanya perbedaan pola konsumsi antara dua kategori wilayah ini. Selanjutnya diagram timbang. Diagram timbang ini juga diperoleh dari SBH. Diagram timbang adalah diagram yang menunjukkan distribusi
persentase nilai konsumsi tiap jenis barang dan jasa terhadap total rata-rata pengeluaran rumah tangga di suatu kota. Nah, ini perlu digunakan di dalam penghitungan komponen IHK, dalam penghitungan IHK. Kembali ke ilustrasi tadi, yang hanya ada dua produk, produk A, produk B. Misalnya produk A naik, produk B turun, tapi konsumsi terhadap produk A ini jauh lebih tinggi daripada konsumsi terhadap produk B. Nah, ini mempengaruhi kesimpulan kita tentang kondisi harga-harga barang dan jasa yang ada di masyarakat. Nah, disinilah fungsi diagram timbang ini. Diagram timbang ini akan memberikan informasi tentang distribusi persentase nilai konsumsi tiap jenis barang dan jasa terhadap total rata-rata pengeluaran rumah tangga di wilayah yang diukur. Ya, ini diagram timbangnya. Kalau tanpa diagram timbang, kita akan kesulitan untuk menarik kesimpulan yang proporsional terhadap kondisi harga barang dan jasa. Ya, karena ada yang naik, ada yang turun, dan seterusnya. Ini juga diperoleh dari SBH. Ya, jadi paket komoditas, yaitu barang-barang apa saja yang dikonsumsi oleh masyarakat, itu dapat dari SBH, lalu diagram timbang yang memberikan informasi tentang proporsi konsumsi masyarakat terhadap barang-barang yang ada di dalam paket komoditas itu, ini juga diperoleh dari SBH survei biaya hidup. SBH ini dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu minimal 5 tahun sekali. Minimal 5 tahun sekali. Kenapa? Karena kenapa nggak tiap tahun? Ya, tiap tahun mungkin berat, ya, tidak bisa dilaksanakan tiap tahun. Kenapa 5 tahun? Asumsinya adalah setelah 5 tahun kemungkinan besar pola konsumsi masyarakat mungkin akan berubah. Ya, misalnya komoditas-komoditasnya mungkin sudah ada yang tidak dikonsumsi masyarakat lagi, atau ada komoditas-komoditas baru yang muncul dikonsumsi di masyarakat. Begitu juga distribusi persentase nilai konsumsi dari berbagai jenis komoditas tadi, mungkin juga sudah bergeser. Terutama daerah pedesaan, kalau dia berubah menjadi daerah perkotaan, tentu pola konsumsinya juga akan berbeda. Biasanya daerah pedesaan itu konsumsinya didominasi oleh produk-produk makanan. Adapun di daerah perkotaan, konsumsinya biasanya didominasi oleh produk-produk non-makanan. Nah, jadi SBH ini dilaksanakan minimal 5 tahun sekali. SBH yang terakhir dilaksanakan adalah tahun 2022 kemarin. Lalu harga. Nah, komponen ketiga dari IHK adalah harga. Nah, harga ini diperoleh dari survei harga konsumen. Survei harga konsumen. Jadi kalau tadi dari survei biaya hidup, khusus untuk harga ini diperoleh dari survei harga konsumen. Survei harga konsumen ini dilaksanakan secara periodik, ya, ada yang mingguan, 2 mingguan, dan ada yang dilaksanakan bulanan. Nah, pelaksanaan mingguan, 2 mingguan, dan bulanan ini dengan mempertimbangkan perkiraan frekuensi terjadinya perubahan harga terhadap komoditas-komoditas tersebut. Jadi untuk komoditas-komoditas yang sangat fluktuatif harganya, maka pengumpulan data harganya juga dilakukan dengan frekuensi yang lebih tinggi. IHK sendiri oleh BPS dihitung untuk setiap bulannya. Jadi IHK yang ada adalah IHK untuk setiap bulan. Bulan Januari IHK-nya sekian, Februari IHK-nya sekian, dan seterusnya. Baik, lanjut lagi ke slide berikutnya. Ya, ini sedikit sejarah perkembangan survei biaya hidup. Ya, jadi survei biaya hidup memang tidak dilaksanakan di seluruh kota di Indonesia, hanya beberapa kota saja. Bahkan kalau di awal-awal angka inflasi Indonesia itu hanya dilihat dengan melakukan survei di Jakarta, ya.
hingga tahun 60-an, lalu berkembang terus, bertambah jumlah kota yang diamati untuk menghasilkan angka indeks harga konsumen. Dan yang terakhir tahun 2022 itu 150 kabupaten kota yang terdiri dari 90 kota yang lama ditambah 60 kabupaten tambahan. Ya, ini untuk Provinsi Lampung sendiri saat SBH 2018 hanya meliputi 2 kota, yaitu Metro dan Bandar Lampung. Namun sejak tahun 2022 kemarin kita menggunakan tahun dasar baru, yaitu 2022, IHK-nya adalah 100, itu dengan menggunakan data dari 4 kota atau 4 daerah, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Lampung Timur. Baik, lanjut lagi. Masih tentang survei biaya hidup. Ya, seperti disampaikan tadi bahwa BPS menggunakan acuan internasional dalam melaksanakan kegiatan penghitungan inflasi, termasuk dalam pelaksanaan survei biaya hidup. Ya, kalau kita sedikit bandingkan, ada sedikit perubahan ya antara tahun dasar 2018 dan tahun dasar 2022. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tahun dasar 2022 ini mulai digunakan untuk menghitung inflasi di bulan Januari tahun ini. Jadi ini baru saja digunakan. Jadi bulan Februari tahun 2024 ini kita melakukan rilis yang pertama yang menggunakan tahun dasar 2022, yaitu yang menggunakan 4 wilayah, yaitu 2 kota dan 2 kabupaten. Cakupan sampelnya pun karena ada pertambahan wilayah tadi, SBH di tahun 2018 hanya 3.200 rumah tangga, pada tahun 2022 survei biaya hidup mencakup 6.800 rumah tangga. Paket komoditasnya tadinya 405 komoditas ya untuk 2018. Jadi penghitungan inflasi hingga Desember 2023 itu masih menggunakan 405 komoditas. Saat ini kita berubah menjadi 444 komoditas. Ya, karena ada penambahan 2 wilayah perdesaan tadi. Selanjutnya dalam penghitungannya juga ada perbedaan dalam pembobotan. Ya, tahun 2018 pembobotan hanya dilakukan berdasarkan kualitas barang dan jasa. Adapun pada tahun 2022 pembobotan atau pemberian angka penimbang itu dilakukan bukan hanya berdasarkan kualitas, tapi juga berdasarkan pasarnya. Ya, pasar modern, pasar tradisional. Nah, bisa kita lihat komposisi nilai konsumsi ada perbedaan antara 2018 dan 2022. Kita lihat bahwa konsumsi atau nilai konsumsi produk makanan tahun 2018 hanya 36,55%, selebihnya adalah non-makanan. Namun pada tahun 2022, komponen makanan meningkat menjadi 40,31%. Non-makanannya adalah 59,69%. Ya, ini tentu karena ada penambahan 2 wilayah, yaitu Mesuji dan Lampung Timur. Ya, seperti disampaikan sebelumnya, pola konsumsi di daerah perkotaan agak berbeda dengan di daerah perdesaan, di mana di daerah perdesaan konsumsi barang dan jasa makanan ini memiliki proporsi yang relatif lebih besar dibandingkan dengan proporsi di daerah perkotaan. Ya, jadi angka IHK dengan tahun dasar 2022 ini baru mulai dirilis pada 1 Februari 2024, yaitu saat kita merilis angka indeks harga konsumen Januari 2024. Ya, lanjut. Masih tentang hasil survei biaya hidup.
Ya, tadi kita sudah lihat ya bahwa komponen IHK itu ada yang didapat dari survei biaya hidup, ada yang dari pemantauan harga, yaitu survei harga konsumen. Ya, ini informasi tentang bobot dari komoditas-komoditas yang ditangkap dari kegiatan survei biaya hidup di tahun 2022. Tadi kita tahu komoditas yang ditangkap itu untuk Provinsi Lampung ada 444 komoditas. Masing-masing mempunyai bobot atau penimbang berdasarkan nilai konsumsinya masing-masing. Nah, ini berdasarkan SBH ini ditampilkan ada 10 komoditas dengan bobot terbesar, seperti tarif listrik, bensin, beras, langganan internet, dan seterusnya hingga sewa rumah. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa komoditas-komoditas yang memiliki bobot yang besar ini secara otomatis nanti akan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap angka inflasi. Karena belanja masyarakat terhadap komoditas-komoditas ini nilainya relatif lebih besar dibandingkan komoditas-komoditas yang lain. Artinya, saat terjadi perubahan harga pada komoditas-komoditas dengan bobot terbesar ini, kalau kenaikan maka bisa menyebabkan inflasi, kalau penurunan bisa terjadi deflasi. Ya, tapi itu tadi perlu kita perhatikan pula bahwa inflasi tidak tentang 1-2 komoditas, tapi banyak komoditas, sehingga bisa saja satu produk atau satu komoditas itu mengalami kenaikan, tapi inflasi kita tetap rendah karena kenaikan tersebut diredam oleh penurunan harga komoditas-komoditas yang lain. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini alur dari pembentukan indeks harga konsumen. Kita ulang kembali bahwa angka inflasi kita dihitung melalui penghitungan indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen sendiri dihasilkan dari 2 survei BPS. Yang pertama survei biaya hidup, tadi kita sudah sampaikan bahwa dari survei biaya hidup ini kita hasilkan paket komoditas dan diagram timbang, yang kemudian kita bisa memperoleh nilai konsumsi dasar dari komoditas-komoditas yang masuk dalam paket komoditas tersebut. Ini dilaksanakan 5 tahunan dan digunakan sepanjang 5 tahun tersebut. Kemudian ada survei berikutnya yaitu survei harga konsumen, di mana kita memperoleh harga barang yang kemudian kita konversi menjadi relatif harga, yaitu perbandingan antara harga di saat ini dan harga di periode sebelumnya. Nah, di sini kita lihat 3 komponen IHK muncul, yaitu pola paket komoditas, lalu diagram timbang, dan harga. Semuanya ada dan dikumpulkan, dan dari sini kita bisa menghitung indeks harga konsumen atau IHK. Lanjut. Sekarang mari kita coba sedikit memahami tentang makna indeks harga konsumen. Kalau kita baca berita resmi statistik yang dirilis oleh BPS, maka di situ kita akan dapatkan informasi tentang besaran IHK di bulan yang bersangkutan. Jadi dari dalam tabel-tabelnya di BRS tersebut ada satu kolom yang memberikan informasi tentang indeks harga konsumen. Sebagai contoh, ya, untuk di bulan Juli ini, IHK umum Provinsi Lampung bulan Juli 2024 ini besarnya adalah 107,14. IHK bulan Juli tersebut menggunakan tahun dasar 2022. Artinya IHK ini disetting nilainya adalah 100 untuk tahun 2022, lalu di bulan Juli nilainya sudah 107,14. Nah, ini berarti selama periode dari setelah 2022, yang 100 tadi, setelah 2022, yaitu mulai Januari 2023 sampai Juli 2024, telah terjadi kenaikan harga
secara umum sebesar 7,14%. Nah, tinggal dikurangin 100 saja karena kondisi tahun 2020 kan 100 ya. Ya, 7,14% jika dibandingkan dengan rata-rata harga tahun 2022, yaitu tahun dasarnya. Nah, ini memaknai indeks harga konsumen ini. Nah, ini angkanya bisa dilihat di BRS yang dipublish oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Lanjut lagi. Nah, tadi adalah tentang indeks harga konsumen. Sekarang tentang inflasinya sendiri. Jadi inflasi itu sendiri adalah prosentase perubahan dari indeks harga konsumen tadi. Jadi kalau secara ringkas bisa kita katakan bahwa harga-harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga di masyarakat itu direpresentasikan dalam satu angka, yaitu indeks harga konsumen. Jadi ada 444 komoditas yang harga-harganya dipresentasikan oleh satu angka, yaitu indeks harga konsumen. Dengan kata lain, indeks harga konsumen ini identik dengan rata-rata tertimbang dari harga-harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Nah, perubahan IHK itu merepresentasikan perubahan harga-harga yang ada di dalam masyarakat. Nah, inilah yang digunakan untuk mengukur inflasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sudah kita lihat di slide pertama tadi, di slide bahan tayang rilis BPS, ada 3 jenis inflasi yang secara rutin dipublish oleh BPS. Yang pertama adalah inflasi month to month atau bulanan, yaitu inflasi yang menghitung prosentase perubahan indeks harga konsumen bulan bersangkutan dengan bulan sebelumnya, ya, jadi antar bulan ini. Yang kedua adalah inflasi year to date atau tahun kalender. Nah, inflasi ini menghitung prosentase perubahan IHK menurut tahun kalender dengan cara metode point to point, yaitu membandingkan kondisi di bulan Desember tahun sebelumnya dengan kondisi bulan di mana kita mengukur inflasi year to date ini. Dan yang ketiga adalah inflasi year to year atau YOY tahunan, yaitu inflasi yang menghitung prosentase perubahan IHK, metodenya sama point to point, di mana IHK bulan tersebut dibandingkan dengan IHK di bulan yang sama di tahun sebelumnya. Jadi ini mencakup 12 bulan atau inflasi tahunan. Ya, ini 3 angka inflasi ini yang dirilis oleh BPS. Lalu yang mana yang kita gunakan untuk menggambarkan kondisi harga-harga di masyarakat? Mana yang paling baik? Nah, ini tentu ketiganya punya fungsinya masing-masing. Yang pertama, inflasi month to month ini, ya ini hanya melihat perubahan harga dalam jangka pendek. Ya, di harga bulan ini dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ini jangka pendeknya. Dan ini biasanya digunakan untuk mengetahui apakah respon yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak-pihak terkait terhadap angka inflasi di bulan sebelumnya itu efektif atau tidak. Apakah kondisi current di lapangan itu sudah terjadi perubahan atau tidak. Nah, ini kita lihat dengan inflasi bulanan. Lalu ada inflasi year on year. Year on year ini inflasi tahunan. Ini point to point. Dia melihat kondisi 12 bulan yang lalu. Nah, fungsinya tentu untuk melihat apakah inflasi ini lebih bersifat fundamental atau hanya semacam shock aja. Semacam shock saja gitu ya.
Nah, kalau inflasinya karena sesuatu yang fundamental, maka YoY ini akan senantiasa tinggi terus kemungkinan. Dia akan berlangsung lama, inflasinya persisten gitu. Nah, yang month-to-month ini, kalau kita hanya melihat satu saja, misalnya hanya melihat inflasi month-to-month, tidak melihat inflasi tahunannya, kita bisa mengalami semacam istilahnya apa ya? Istilahnya misleading gitu. Kita salah memahami angkanya. Kenapa? Bisa jadi bulan ini terjadi inflasi, tapi sebenarnya level harga terjadi deflasi ya, tapi sebenarnya level harga masih tinggi. Jadi sebagai contoh tahun kemarin lah, saya contohkan tahun kemarin karena kondisinya cukup menggambarkan situasinya. Tahun kemarin bulan November kita inflasinya cukup tinggi, month-to-month-nya. Bulan Desembernya sudah terjadi deflasi. Ya, terjadinya deflasi di bulan Desember tentu salah satu penyebabnya karena di November sudah terjadi inflasi. Artinya harga sudah tinggi duluan di November, sehingga berubah dikit di Desember, tercatat sebagai deflasi, tapi sebenarnya levelnya mungkin masih tinggi. Nah, level yang masih tinggi ini tergambarkan pada inflasi year on year. Ya, adapun untuk inflasi year to date, nah ini kita bisa gunakan untuk memantau akumulasi inflasi yang terjadi di tahun yang berjalan. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memonitor apakah inflasi kita kira-kira menuju ke arah sesuai dengan rentang target yang sudah ditetapkan pemerintah atau tidak. Jadi ketiga angka inflasi yang dirilis oleh BPS memiliki fungsinya masing-masing dan bisa kita manfaatkan sesuai dengan fungsinya tersebut. Lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini kalau melihat rumus mungkin langsung alergi ya. Ya, langsung alergi. Tapi sebenarnya sederhana aja ini. Ini yang bikin jadi rumit karena ada subsnya itu ada bulan ke N, bulan N-1. Itu yang bikin bingung sebenarnya ya. Terus yang bawah itu juga ada bulan N tahun ke A, Desember tahun ke A-1. Nah, ada simbol-simbol gini jadi bingung. Tapi sebenarnya mudah. Tadi kita sudah sampaikan bahwa inflasi dihitung dengan menggunakan angka indeks harga konsumen. Jadi setiap bulan ada angka indeks harga konsumen yang dihasilkan dengan menggunakan informasi dari SBH dan survei harga bulanan. Nah, angka IHK ini digunakan untuk inflasi bulan ke bulan dengan cara IHK bulan ini dikurangi IHK bulan yang lalu dibagi dengan IHK bulan yang lalu dikalikan 100. Nah, itulah angka inflasinya. Nah, ini kalau kita perhatikan rumusnya, ini adalah rumus pertumbuhan yang biasa untuk pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Ini, jadi selisihnya ya, yang di atas itu selisihnya, dan di bawah adalah titik asalnya. Titik asalnya adalah bulan yang lalu. Jadi inflasi bulan ke bulan adalah IHK bulan ini dikurangi IHK bulan yang lalu dibagi IHK bulan yang lalu dikali 100. Nah, sekali lagi ini kita sampaikan supaya tahu konteksnya aja, konteks dari angka ini. Lalu untuk inflasi tahun kalender, kalau yang inflasi bulan ke bulan titik asalnya adalah bulan yang lalu, untuk inflasi tahun kalender titik asalnya adalah kondisi Desember tahun sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya untuk bulan Agustus besok ini kita mau rilis angkanya, maka yang dilihat adalah IHK bulan Agustus dikurangi IHK bulan Desember tahun yang lalu dibagi IHK bulan Desember tahun yang lalu dikali 100. Nah, ini IHK inflasi tahun kalender, ketemu inflasi tahun kalendernya. Jadi point to point, ya, penghitungannya point to point. Lalu inflasi tahun ke tahun, titik asalnya adalah bulan yang sama di tahun yang lalu. Nah, jadi penghitungannya adalah IHK di bulan ini dikurangi IHK bulan yang sama di tahun yang lalu dibagi IHK bulan yang sama di tahun yang lalu dikali 100. Nah, ini cara penghitungannya seperti ini. Ini yang dimaksud dengan point to point, inflasinya point to point.
bulan ke bulan, ya bulan ini dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kalau inflasi tahun kalender, bulan ini dibandingkan dengan kondisi Desember tahun yang lalu, dan inflasi year on year, bulan ini dibandingkan dengan kondisi bulan yang sama di tahun yang lalu. Dengan demikian, saat kita merilis inflasi bulan ke bulan untuk bulan Januari, ya, jadi inflasi month to month bulan Januari itu angkanya akan sama dengan inflasi tahun kalender bulan Januari. Itu angkanya akan sama. Selanjutnya, inflasi year on year di bulan Desember tahun 2024 nanti angkanya akan sama dengan inflasi tahun kalender di bulan yang sama 2024. Jadi tahun kalender dan year on year akan sama di bulan Desember nanti. Baik, lanjut. Lalu bagaimana dengan maknanya? Nah, kalau kita hitung-hitung, contohnya saja, contohnya untuk yang inflasi month to month bulan Juli kemarin. Bulan Juli kemarin hasil perhitungannya adalah negatif. Ya, jadi IHK bulan Juli 107,14, sedangkan di bulan Juni 107,3. Jadi IHK bulan Juli lebih rendah daripada IHK bulan Juni. Nah, ini berarti ada penurunan IHK. Inilah yang disebut dengan deflasi. Berapa besar penurunannya adalah minus 0,16%. Artinya bahwa selama bulan Juli 2024 telah terjadi penurunan harga secara umum sebesar 0,16% dibandingkan dengan harga pada bulan Juni. Lanjut ke slide berikutnya. Ini sama untuk tahun kalender, ya, cara penghitungannya sama. Maknanya karena pembandingnya adalah kondisi Desember 2023, sehingga bisa diartikan bahwa angka 0,37% inflasi year to date berarti selama bulan Januari 2024 sampai Juli 2024 telah terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 0,37% jika dibandingkan dengan kondisi harga pada bulan Desember 2023. Nah, ini untuk yang year to date, jadi pembandingnya dengan Desember 2023. Selanjutnya, di slide selanjutnya, nah, ini inflasi tahun ke tahun, ya tadi sudah disampaikan, ini berarti membandingkan bulan Juli 2024 dengan bulan yang sama, yaitu Juli 2023. Hasilnya adalah 2,55. Ya, ini hampir sama dengan pusatnya target inflasi nasional 2,5 ya. Ya. Dengan angka ini bisa diartikan bahwa selama bulan Agustus 2023 sampai Juli 2024, yaitu selama 12 bulan, telah terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 2,55% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Juli 2023. Oke, jadi ini cara memaknai dari angka inflasi, dan tadi juga angka IHK-nya sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa lebih paham tentang angka-angka yang dihasilkan oleh BPS. Oke, lanjut. Selanjutnya ada istilahnya andil inflasi. Andil inflasi ini adalah kontribusi inflasi dari masing-masing komoditas. Nah, yang ditampilkan dalam DRS BPS adalah andil dari masing-masing golongan atau kelompok pengeluaran. Nah, itu yang dikasih kotak merah itu adalah andil inflasi month to month. Kita ketahui month to month terjadi deflasi sebesar minus 0,16%. Nah, ini kalau didistribusikan ke bawah ke seluruh kelompok pengeluaran, kita akan lihat masing-masing kelompok pengeluaran memberikan kontribusinya. Ada yang negatif, ada yang positif. Ya, sebagai contoh, makanan, minuman, dan tembakau itu negatif 0,26, sedangkan perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga itu 0,02 positif. Ya, nah angka-angka ini menunjukkan bahwa saat terjadi deflasi, sebenarnya tidak semua kelompok atau tidak semua komoditas mengalami penurunan harga. Ada yang menurun, ada yang naik. Ya, biasanya kalau yang naik dianggap sebagai pendorong inflasi.
yang turun yang menahan laju inflasi. Ya, ini andilnya. Selanjutnya, slide berikutnya. Nah, kalau di BRS-nya ditampilkan seperti itu, kalau di bahan tayangnya andil inflasi ada yang dibuat lebih detail dari sekedar kelompok pengeluaran. Di sini disampaikan juga tentang komoditasnya, andil inflasi komoditas. Kebetulan kemarin terjadi deflasi, dan deflasinya ada terbesar pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Nah, di sini kita sampaikan ada komoditas-komoditas utama yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi tersebut. Itu dalam hal ini bawang merah, tomat, cabai merah, bawang putih, susu cair kemasan. Untuk bawang merah contohnya, kita bisa mengartikan bahwa angka 0,32% itu bahwa bawang merah telah memberikan kontribusi andil deflasi sebesar minus 0,32% terhadap inflasi umum yang terjadi sebesar minus 0,16% atau deflasi. Nah, ini bagaimana kita memaknai andilnya. Sekali lagi, seluruh komoditas yang diukur dalam inflasi ini semuanya memberikan kontribusi, semuanya memberikan andil. Hanya ada yang andilnya positif, ada yang andilnya negatif, lalu semuanya dipertimbangkan, barulah ketahuan apakah yang terjadi adalah inflasi atau deflasi. Untuk komoditas-komoditas yang tidak mengalami perubahan harga, berarti dia andilnya adalah 0. Jadi dia harganya tetap tidak berkontribusi dalam perubahan harga yang kita catat. Kita lanjut ke yang berikutnya. Ya, ini kita tampilkan series data indeks harga konsumen Provinsi Lampung. Nah, ini saya nggak sampaikan tahunnya ya. Nah, ditulis ini dari tahun 2023 sampai 2024. Jadi awal penggunaan harga tahun dasar 2022 itu di Januari 2023. Kita lihat pergerakan inflasi kita, IHK kita ya dari tahun 2023 ke tahun 2024 ini. Nah, itu titik potongnya agak salah ya. Geser 1 itu Desember. Harusnya sebelah kanannya dikit ya, maaf. Kita lihat ya dari angka ini, dengan mengamati IHK ini kita bisa lihat pergerakan harga barang dan jasa di masyarakat. Bisa kita lihat bahwa kondisi tahun 2023 itu sampai terakhir angkanya 106,75 IHK-nya. Ya, yang di sebelah kanan 2 titik dari garis merah itu ya. Garis merahnya posisinya salah. Kita lihat kondisinya sangat curam mendaki. Nah, ini menggambarkan bahwa angka-angkanya mengalami peningkatan yang cukup drastis. Harga-harga barang dan jasa di tahun 2023 cukup drastis. Ya, seperti disampaikan tadi, tahun 2023 di akhirnya kita mengalami fenomena El Nino, yang mana fenomena ini mempengaruhi kegiatan produksi di Provinsi Lampung dan juga di berbagai daerah di Indonesia, yang berdampak pada suplai barang di pasaran. Suplainya berkurang, otomatis harga meningkat. Nah, ini kondisi di tahun 2023. Kalau dibandingkan dengan kondisi di tahun 2024, posisinya lebih melandai. Indeks harga konsumen kita lebih melandai, menandakan bahwa harga-harga barang dan jasa di 2024 lebih stabil. Bahkan kalau kita perhatikan beberapa bulan kondisinya adalah deflasi. Nah, deflasi artinya beberapa komoditas mengalami penurunan harga, sedangkan kenaikan harganya tidak bisa mencegah deflasi tersebut. Jadi secara rata-rata, secara umum harga-harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga ini mengalami penurunan. Nah, ini kondisi 2024. Kita lihat, kalau kita lihat angka inflasinya, tentu angka inflasi di 2024 lebih kecil, apalagi deflasi ya dibandingkan 2023. Tapi kita lihat posisi IHK-nya sendiri masih lebih tinggi daripada tahun 2023. Artinya level harganya sebenarnya ya masih tinggi, hanya stabil di posisi itu. Tidak terjadi lagi
dalam tanda kutip gejolak harga sebagaimana yang terjadi di akhir tahun 2023. Untuk mengamati inflasi month to month, nah ini enak melihat grafik seperti ini. Month to month artinya kita membandingkan titik tersebut dengan titik sebelumnya. Kalau titik sebelumnya lebih tinggi berarti dia month to month-nya deflasi. Kalau titik sebelumnya lebih rendah berarti terjadi inflasi. Baik, selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya ini kita lihat masih sales index harga konsumen. Hanya kita bandingkan harga konsumen ini posisinya yang tahun 2024 dipotong lalu disusun dengan yang posisi tahun 2023. Nah, saat kita membandingkan year on year itu, kita sebenarnya membandingkan titik yang kuning dengan titik di bawahnya. Semakin jauh jaraknya berarti semakin tinggi angka inflasi year on year-nya. Nah, kalau kita lihat tren sementara ini antara tahun 2023 dan tahun 2024, kita lihat bahwa inflasi year on year kita gap-nya semakin kecil, itu artinya YoY-nya cenderung semakin mengecil. Ya, cenderung semakin mengecil. Ya, ini sedikit gambaran tentang kondisi indeks harga konsumen di Indonesia, di Provinsi Lampung dari tahun 2023 dan tahun 2024. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, BPS Provinsi Lampung, sebagaimana disampaikan di awal tadi, setiap bulan melakukan rilis angka inflasi dan menerbitkan berita resmi statistik tentang inflasi. Nah, saya sendiri memperoleh kabar dari berbagai pihak bahwa ada yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan BRS ini, mendapatkan kopinya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan BRS ini dengan mengakses situs lampung.bps.go.id. Nah, mungkin bisa di-search juga mudah BPS Lampung gitu ya. Lampung.bps.go.id. Nanti akan masuk ke halaman depannya. Nah, nanti BRS inflasi ini bisa diperoleh dengan cara, ya ini tampilan halaman depannya seperti ini nanti. BRS inflasi, ya halaman depannya seperti ini, ada berbagai menu yang bisa diklik ya. Nah, BRS inflasi ini bisa kita peroleh dengan mengklik produk. Ya, next coba kita lihat. Nah, itu di produknya ada. Di produk nanti kita bisa pilih berita resmi statistik. Kalau kita pilih berita resmi statistik akan muncul tampilan baru yaitu seperti ini. Ada menu filter BRS, kita tinggal ketikkan inflasi, lalu kita klik tampilkan, maka akan muncul inflasinya, BRS inflasinya. Ya, coba dilanjut. Nah, kalau sudah tampilkan muncul BRS-nya. Jadi sebenarnya tidak sulit, hanya mungkin ya perlu dicoba-coba ya, dicoba-coba untuk mendownload informasi ini, BRS ini. Ini kita rilis setiap bulan. Saat kita rilis, pagi kita sampaikan, siang sudah ada muncul di website kita, bisa di-download untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang inflasi. Saat pemaparan mungkin yang dipaparkan melalui bahan tayang dan melalui pemaparan pimpinan BPS Provinsi Lampung, mungkin informasinya terbatas. Informasi inflasi Lampung yang lebih detail bisa diperoleh dengan mengunduh BRS ini melalui website bps.lampung.bps.go.id. Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan saja sedikit paparan tadi bisa menambahkan pemahaman tentang angka inflasi yang dirilis oleh BPS setiap bulan bersamaan dengan angka-angka indikator ekonomi lainnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ilham atas pemaparan materi yang sangat menambah wawasan kita semua.
Sudah dijelaskan tadi mengenai inflasi, kegunaannya, komponen IHK yang terdiri atas paket komoditas, diagram timbang, dan harga yang diperoleh dari survei biaya hidup dan juga survei harga konsumen. Selanjutnya dijelaskan juga oleh Bapak tentang cara penghitungan inflasi, faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga, dan pentingnya memahami inflasi dalam konteks ekonomi sehari-hari. Juga dijelaskan bahwa BPS merilis 3 jenis inflasi, yaitu ada inflasi month to month, year to year, dan juga year to date. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, jika ingin mendapatkan data dan informasi mengenai inflasi, dapat mengunjungi website lampung.bps.go.id. Semoga dengan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Ilham, hadirin sekalian dapat mendapatkan manfaatnya. Oke, setelah mendengarkan pemaparan, tentunya banyak dari Bapak Ibu serta teman-teman sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan. Oleh karena itu, akan dibuka termin 1 untuk sesi tanya jawab. Bagi hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan raise hand dan open mic untuk menyampaikan pertanyaannya, atau boleh juga jika mau mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Baik, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, ini ada pertanyaan dari M. Fakih. Izin bertanya, Pak, bagaimana perbedaan antara inflasi yang terkendali dan hiperinflasi, serta dampaknya terhadap perekonomian? Mungkin mau langsung dijawab saja, Pak. Oh, ya. Sip. Terima kasih, Mas. Siapa tadi? Fakih ya? Fakih. Nah, Mas Fakih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi, inflasi yang terkendali dan hiperinflasi. Nah, inflasi terkendali, ya ini dalam konteks Indonesia ya, dalam konteks Indonesia. Mungkin kalau yang menyampaikan ekonom mungkin lebih komprehensif sesuai teori-teori makroekonomi. Dalam konteks Indonesia terkendali tentu kalau inflasi itu berada dalam rentang target inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini tentu bagus karena target inflasi ditetapkan oleh pemerintah tersebut untuk mengarahkan ekspektasi masyarakat tentang inflasi di masa yang akan datang. Jadi ditetapkan jauh-jauh hari, ekspektasi masyarakat diharapkan sesuai dengan target pemerintah tersebut. Sehingga kalau bisa inflasi itu dijaga dalam rentang sesuai target pemerintah, tentu ini bisa dikatakan inflasinya terkendali. Lalu ada hiperinflasi. Nah, hiperinflasi ini kan tentu ada banyak faktor sehingga terjadinya hiperinflasi ini. Di antaranya seperti disampaikan tadi, ya saat terjadi perekonomian yang overheat, yang terlalu tinggi pertumbuhannya, sehingga pasar tenaga kerja menjadi sangat ketat, biaya produksi tinggi karena bayar tenaga kerjanya tinggi, lalu dibebankan kepada produk yang dihasilkan, nah ini bisa menghasilkan inflasi. Dan ini kalau berlangsung lama tentu akan bisa menyebabkan adanya hiperinflasi. Tapi tentu bisa saja ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi menyebabkan terjadinya hiperinflasi ini. Ya, salah satu contohnya juga mungkin karena ada kekurangan supply barang dan jasa yang bisa jadi karena faktor produksinya juga kurang. Jadi tadi faktor produksinya kurang mendukung karena pertumbuhannya terlalu cepat. Nah, bisa juga ini karena faktor produksinya kurang mendukung, memang karena kurang ya. Nah, taruhlah misalnya ada krisis energi karena satu dan lain sebab, krisis energi karena ada perang atau sebagainya, lalu produksi-produksi terhambat, maka bisa terjadi inflasi yang tidak terkendali, sangat tinggi, karena suplai barangnya berkurang. Nah, jadi tentu ada banyak sebab sehingga bisa terjadi hiperinflasi. Tapi tentu yang kita harapkan adalah inflasi yang terkendali tadi, yaitu yang sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau hiperinflasi, ini jangan sampai terjadi di kita ya, karena
Dan terjadi lonjakan harga-harga barang dan jasa yang sangat tinggi saat terjadi hiperinflasi tersebut. Dan kalau di Indonesia sendiri, ya sepanjang beberapa dekade terakhir ini kelihatannya tidak pernah terjadi hiperinflasi. Ya, demikian pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya ini lumayan banyak terdapat pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan kedua ada dari Kak Randa. Pertanyaannya adalah bagaimana inflasi mempengaruhi frekuensi terjadinya perdagangan internasional, Pak? Inflasi dan perdagangan internasional. Ya. Baik, kebetulan sekali memang kalau di siapa tadi namanya? Rangga? Kak Randa. Randa. Oke, ya kebetulan sekali memang rilis BPS berdampingan ya, perdagangan luar negeri dan inflasi. Bagaimana inflasi pengaruhnya terhadap perdagangan internasional. Ya, jadi sekali lagi inflasi ini salah satu yang menunjukkan kekuatan nilai tukar rupiah juga ya, tapi di dalam negeri. Kita tahu inflasi ini bisa dipengaruhi oleh supply dan demand dari barang dan jasa. Nah, jadi kalau kita mau lihat hubungan antara inflasi dengan perdagangan luar negeri, mungkin ada banyak sisi di dalamnya ya. Karena perdagangan dalam negeri tentu bukan hanya dipengaruhi oleh inflasi, demikian juga sebaliknya inflasi bukan hanya dipengaruhi oleh ekspor dan impor. Tapi salah satu sisi yang bisa kita lihat hubungan antara inflasi dan perdagangan luar negeri ini adalah dari sisi supply barang. Ya, bisa kita ketahui bahwa dalam perekonomian terbuka seperti yang dianut Indonesia, barang ini bukan hanya dihasilkan dari produk domestik, tapi juga ada dari produk-produk luar negeri yang diimpor ke dalam negeri Indonesia. Nah, kalau kita lihat sendiri, impor ini bisa berperan dalam menjaga supply komoditas atau barang yang dibeli di pasaran. Mungkin contoh yang paling konkret yang bisa kita jadikan gambaran tentang hubungan kedua hal ini, yaitu saat El Nino kemarin kita mengalami sedikit masalah supply beras di pasaran karena ada panen yang tertunda, maka salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menambah supply beras yang diperoleh dari impor. Nah, ini ya, salah satu hubungan yang bisa kita lihat ya secara konkret antara inflasi dan impor. Ya. Yang lain mungkin ada pertanyaan yang lain? Oke. Ini lumayan banyak ya Pak pertanyaan yang ada di banyak apa di filter enggak? Ya, mungkin nanti kita akan ada kuis lagi juga ya sampai jam 11. Ya, boleh sampai jam berapa kita jawab pertanyaan? Jam 11. Nggak usah kuis. Oke. Oke, mungkin nanti tanya jawab. Jika pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian belum terjawab, mungkin bisa dimasukkan pada link Q&A yang akan dibuatkan nanti mengenai inflasi ini. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Wulan. Dari Ibu Wulan bertanya, apakah BPS dapat mengusulkan solusi mengenai apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengendalikan inflasi berdasarkan data yang telah didapat? Ya, Mbak Ulan. Ya, dari mana Mbak Ulan? Mbak Ulan dari mana ya? Nggak ada ya informasi? Tidak ada informasi. Ya, terima kasih Mbak Ulan. Tanyanya bagus sekali. Ya, jadi BPS sendiri sebagaimana tugasnya, ya, sebagaimana mandat yang dimiliki oleh BPS, tugasnya adalah menyuplai data. Nah, bentuk kontribusi BPS memang yang paling banyak adalah menyuplai data yang dibutuhkan untuk mengambil langkah-langkah merespon situasi yang ada. Termasuk untuk urusan inflasi ini, kita berusaha memberikan informasi seakurat mungkin dalam memotret kondisi di masyarakat dan setepat waktu mungkin. Oleh karena itu, BPS berusaha menjaga agar rilis yang sudah dijadwal setiap awal bulan itu bisa dilaksanakan tepat waktu. Sehingga data inflasi ini bisa diterima oleh
pihak-pihak yang berkepentingan juga secara teratur dan tepat waktu. Selain itu, BPS tentu bisa membantu stakeholder-stakeholder yang lain dalam menggali data tersebut. Ya, mungkin karena BPS yang menghasilkan datanya, mungkin BPS lebih tahu tentang data tersebut, dan ini bisa kita informasikan kepada para stakeholder kita secara lebih detail, sehingga bisa lebih memahami, stakeholder kita bisa lebih memahami kondisi yang ada dan bisa mengambil langkah-langkah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan informasi tersebut. Jadi selama ini memang kontribusi BPS yang paling banyak adalah dan yang paling dominan adalah dengan menyuplai data dan informasi dan juga insight-insight yang diperkirakan, diperlukan oleh para stakeholder yang berkepentingan dengan angka inflasi ini. Ya, demikian. Oke, baik, Pak. Atas pertanyaannya. Mungkin akan kita bacakan 2 pertanyaan lagi karena terbatas oleh waktu. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Ramadita dari ITERA, Pak. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah pandemi COVID-19 kemarin berdampak signifikan terhadap pola inflasi di Lampung? Jika iya, apa saja perubahan yang terjadi dan bagaimana dampaknya, Pak? Oh, ini melihat kondisi yang lalu ya. Nah, kebetulan kita datanya, saya lupa ya kondisinya di saat COVID itu, inflasi kita seperti apa. Tapi sekali lagi, inflasi ini terutama inflasi yang sifatnya karena shock. Nah, shock itu berarti dia bukan di inflasi intinya, bukan di inflasi komponen intinya. Yang shock ini kebanyakan dipengaruhi karena ada permasalahan dalam supply and demand. Nah, saya sendiri saat COVID kemarin saya saat ini tidak punya gambaran ya kondisinya supply demand gimana. Setahu saya memang ada masalah supply di saat COVID itu karena pergerakan orang terbatas, mobilitas orang terbatas. Tapi selain supply, mungkin demand-nya juga ada penurunan, ada perubahan. Nah, saya sendiri angkanya nggak melihat sekarang ya kondisinya gimana saat itu. Tapi sekali lagi bahwa inflasi ini erat kaitannya dengan supply dan demand barang dan jasa di masyarakat. Saat COVID banyak toko disuruh tutup gitu ya. Ya, itu mungkin bisa jelas akan berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat. Dan setahu saya memang SBH 2022 dilaksanakan itu kurang dari 5 tahun dari SBH sebelumnya 2018. Ya, salah satunya karena dikhawatirkan ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang signifikan akibat dari terjadinya COVID kemarin. Nah, karena ada COVID, khawatir pola konsumsi masyarakat berubahnya terlalu besar, sehingga SBH-nya juga dilaksanakan di tahun 2022. Enggak nunggu 5 tahun gitu. Ya, mungkin itu yang informasi yang bisa saya sampaikan untuk merespon pertanyaan tadi. Oke, Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Fatir dari ITERA. Pertanyaannya adalah bagaimana inflasi mempengaruhi regulasi suku bunga, mengingat pembayaran peminjaman uang bisa saja berbeda karena fluktuasi nilai mata uang, Pak. Nah, betul. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Ya, ini memang sebenarnya kalau statistisi itu kan melihatnya data empiris ya. Harusnya dijajar dulu tuh suku bunga dan inflasi. Ini pergerakannya gimana? Kalau mau pakai analisis statistik, mau pakai korelasi, regresi dan semacamnya. Nah, kita lihat secara empiris biasanya kalau statistik. Tapi kalau secara teori makroekonomi, bahwa yang berwenang atau bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah Bank Indonesia. Yang berwenang menetapkan suku bunga juga adalah Bank Indonesia. Nah, nilai tukar rupiah ini kalau di luar negeri ya tentu dengan nilai tukar dengan mata uang asing. Kalau di dalam negeri adalah nilai tukarnya terhadap barang dan jasa. Ya, artinya barang dan jasa itu kalau terjadi inflasi berarti nilai tukar rupiah itu terhadap barang dan jasa menurun. Nah, biasanya ini dikendalikan oleh Bank Sentral, Bank Indonesia, dengan menggunakan instrumen suku bunga. Saat inflasi tinggi, secara teori, cara mengendalikannya adalah dengan meninggikan atau menaikkan tingkat suku bunga. Nah, tapi tentu saat itu adalah saat inflasinya benar-benar tinggi ya, dan
penyebabnya terutama biasanya disebut sebagai komponen inti dari inflasi itu. Nah, memang BPS sendiri sebenarnya dalam rilisnya itu kalau di tingkat pusat, selain dikelompokkan menurut Oikop tadi, yang 11 kelompok komoditas tadi, ada lagi disagregasi yang dilakukan oleh BPS RI itu, di mana inflasi disampaikan dalam bentuk komponen inti, lalu harga bergejolak, dan juga harga yang diatur oleh pemerintah atau administered price. Nah, biasanya suku bunga ini digunakan untuk mengendalikan inflasi kalau inflasinya melibatkan komponen inti secara dominan gitu. Ya, kalau penyebabnya adalah volatile price, harga yang bergejolak seperti kemarin karena ada El Nino, harga berasnya naik karena panenan pindah jadwal gitu ya, mundur. Nah, itu tidak dikendalikan dengan menggunakan suku bunga. Biasanya dengan ya mengatasi masalahnya yaitu menambah supply beras. Tapi kalau karena komponen inti biasanya menggunakan instrumen suku bunga tadi. Nah, jadi memang suku bunga ini sering digunakan sebagai instrumen dalam pengendalian inflasi. Ya, satu lagi berarti ya, atau sudah selesai? Mungkin satu lagi ini pertanyaan dari Kak Diodri dari ITERA. Mungkin cukup panjang Pak pertanyaannya. Pertanyaannya adalah mengapa sampel inflasi di Lampung hanya diambil dari Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Mesuji? Apakah ada alasan khusus pemilihan kota-kota tersebut sebagai representasi untuk menghitung inflasi di Lampung, dan bagaimana keempat wilayah ini dianggap mewakili kondisi ekonomi seluruh provinsi, Pak? Dan apakah ada pertimbangan khusus seperti populasi, aktivitas ekonomi, atau pola konsumsi yang mendasari pemilihan wilayah ini dibandingkan daerah lain yang ada di Lampung? Iya, ya, ini benar-benar panjang pertanyaannya nih ya. Nah, oke, bagus. Jadi pertanyaannya bagus sekali. Ya, jadi memang di Provinsi Lampung, wilayah yang dicakup untuk penghitungan inflasi adalah 4 wilayah, 4 daerah. Yang pertama adalah Kota Bandar Lampung, yang kedua Kota Metro, yang ketiga Kabupaten Mesuji, dan yang keempat Kabupaten Lampung Timur. Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa seperti kita sampaikan tadi, IHK ini dibentuk melalui 3 komponen ya, 3 komponen. Yang pertama paket komoditas, yang kedua diagram timbang, yang ketiga harga. Yang 2 komponen pertama dihasilkan oleh survei biaya hidup. Nah, survei biaya hidup ini adalah survei yang termasuk boleh dikatakan sebagai survei besar dan sulit ya, sulit karena dilaksanakan sepanjang tahun. Dari tahun 2020 dari awal sampai akhir itu dilakukan pengamatan dan pencatatan data. Artinya ini melibatkan kegiatan yang cukup besar gitu, cukup besar. Kalau bisa dilaksanakan di seluruh wilayah, tentu akan bagus sekali. Artinya kita akan memiliki banyak data. Kita akan memiliki data yang lebih lengkap tentang kondisi harga-harga di pasaran. Ini kalau bisa dilaksanakan tentu bagus sekali. Tapi sekali lagi, kegiatan ini bukan sesuatu yang mudah dilaksanakan secara operasional, baik menimbang resources manusianya maupun dananya gitu ya. Ini tentu berat. Oleh karena itu, BPS, dan ini sudah biasa dilakukan oleh BPS, biasa melaksanakan pengambilan sampel, penarikan sampel. Hanya mengamati sebagiannya, tetapi bisa mengambil kesimpulan ke wilayah yang lebih luas lagi. Untuk kegiatan inflasi ini, kegiatan pemilihan sampel atau pemilihan wilayah ini dilaksanakan oleh BPS RI. Nah, perlu kita ketahui pula bahwa Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Lampung Timur ini bukan hanya mensuplai data untuk inflasi Provinsi Lampung, tetapi juga mensuplai data untuk penghitungan inflasi secara nasional. Artinya, pemilihan 4 wilayah ini ada dalam kerangka pemilihan sampel secara nasional juga. Nah, tentu BPS RI sudah menggunakan kriteria-kriteria tertentu di dalam pemilihan sampel ini, sehingga bisa menjembatani 2 kondisi.
yaitu kondisi adanya constraint sumber daya, dana dan manusia gitu ya, dengan workforce, dan constraint akurasi data. Nah, ini perlu diseimbangkan. Nah, ini tentu sudah dipertimbangkan oleh BPS RI. Untuk konteks Lampung sendiri, kota metro dan kota bandar Lampung ini merepresentasikan pola konsumsi wilayah perkotaan. Sedangkan untuk Lampung Timur dan Mesuji ini merepresentasikan pola konsumsi wilayah perdesaan. Untuk metro dan bandar Lampung sendiri ini sudah dilaksanakan pendataan sebelum-sebelumnya, bukan hanya di tahun 2024 ini, tapi khusus untuk Lampung Timur dan Mesuji ini merupakan penambahan di tahun 2022 untuk tahun dasar 2022 dan digunakan mulai dari penghitungan inflasi di tahun 2024 ini. Salah satu indikator yang dilihat oleh BPS RI yaitu melihat tadi status wilayahnya. Untuk Mesuji dan Lampung Timur itu di saat itu ya, kalau sekarang saya belum update lagi informasinya, di saat pemilihan sampel dia posisinya memang wilayahnya masuk wilayah perdesaan semua. Jadi istilahnya nggak ada kelurahan lah gitu. Nah, itu salah satu penyebabnya. Dan juga dengan melihat faktor-faktor yang lain, indikator-indikator yang lain dalam pemilihan wilayah tersebut. Ya, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan untuk yang pertanyaan terakhir. Baik, terima kasih banyak Pak Ilham atas jawaban-jawabannya yang sangat menambah pengetahuan dan ilmu baru untuk kita semua. Saya ucapkan mohon maaf kepada seluruh penanya karena keterbatasan waktu, sehingga kami hanya bisa membacakan beberapa pertanyaan saja. Mungkin nanti kita akan buatkan link question and answer atau Q&A yang akan kami sebarkan, dan teman-teman sekalian bisa bertanya pada link tersebut. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas pertanyaan yang diajukan. Kami akan perkenalkan salah satu inovasi BPS Provinsi Lampung, yaitu Talita, atau Tanya Online tentang Data. Talita adalah layanan tanya jawab online yang disediakan untuk memudahkan pengguna dalam mendapatkan data dan informasi statistik dengan cepat, mudah, dan murah. Tidak harus ke kantor BPS Provinsi Lampung, tapi melalui Talita, kami bisa membantu memenuhi kebutuhan data yang dibutuhkan masyarakat. Talita merupakan salah satu wujud komitmen BPS Provinsi Lampung dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Tunggu apa lagi? Segera hubungi Talita di WhatsApp 0811 728 1800 untuk mendapatkan data dan informasi statistik yang akurat dan terpercaya. Baik Bapak Ibu sekalian, dari pertanyaan yang sudah diajukan tadi, kami akan memilih 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah door prize dari BPS Provinsi Lampung. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan mengumumkan 3 penanya terbaik, yaitu yang pertama adalah Deodri dari ITERA, yang kedua adalah Fatir Fadilah dari ITERA, dan yang ketiga adalah Ramadita Atifa Henry dari ITERA. Sekali lagi, kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Mohon untuk menghubungi nomor yang ada pada layar untuk mengkonfirmasi hadiah door prize. Oke, nomornya sudah tertera di layar, Bapak, Ibu, dan para pemenang. Mungkin bisa dihubungi untuk konfirmasi hadiah penanya terbaiknya. Baiklah, kita akan tutup acara pada pagi hari ini. Semoga acara pada pagi hari ini dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu dalam acara Peduli Statistik seri kelima dengan tema di balik angka inflasi. Semoga informasi yang diberikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Naik sampan bersama kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya Cynthia selaku pembawa acara pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ilham, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti ada di Q&A ya. Izin menjawab, Ibu, nanti bakal ada link Q&A dan nanti bakal dijawab semua pertanyaannya. Baik, terima Oke. kasih. Baik, sama-sama. Liatin wajah Cynthia aja kita nih. Cakep Cynthia ini ya. Kacamata.